Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Septiawan. Saya akan menjelaskan beberapa fitur atau tools yang ada pada ArcView GIS 3.3. Oke, kita langsung saja buka software ArcView GIS 3.3. Nah, ini adalah tampilan ketika membuka software ArcView GIS. Terdapat 3 pilihan. Nah, yang pertama ini ada with a new view. Add new view ini artinya untuk membuka langsung dengan view baru. Nah, yang kedua ini ada as a blank project. Ini untuk membuka dengan project kosong. Dan yang terakhir ini ada open and exciting project, untuk membuka project sebelumnya yang sudah pernah dibuat. Nah, kalau ada project sebelumnya yang sudah pernah dibuat, ini bisa dibuka kembali dengan lakukan klik ini. Dan saya kan belum pernah buat, maka klik yang di atas yang with a new view. Klik OK. Nah, ini muncul seperti ini untuk memasukkan data ke dalam ArcView GIS. Klik yes. Kita tunggu untuk loading, mengambilkan data. Setelah itu kita cari datanya, ada di data directory C. Lalu pilih ke program file. Kita coba buka peta yang sudah ada di dalam software ArcView GIS bawaannya. Nah, ini kenapa disebut dengan kata Esri, karena ArcView GIS ini dibuat dan dikembangkan oleh Esri, yaitu Environmental Research Institute. Nah, lalu kita cari Esri data. Nah, di sini udah ada data-data peta bawaannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada peta USA. Nah, ini stage negaranya. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita coba maximize supaya lebih enak. Dan simpan dulu. Lalu kalau ingin memunculkan petanya, kita klik ini yang kotak, kita coba klik. Nah, ini muncul peta. Nah, setelah muncul, saya akan menjelaskan beberapa fitur atau tools yang ada di ArcView GIS 3.3. Itu diantaranya ada menu file, edit, view, theme, graphic, window, dan help. Nah, di bawahnya ini ada toolbar sampai ke sini ya, yang dikotakin ini toolbar, dan yang di bawahnya ini ada menu bar. Nah, menu bar ini terdapat ada views, table, chart, layout, script. Nah, fungsi dari views ini berfungsi untuk mengelola data grafis atau tampilan peta dasar. Lalu table di sini berfungsi untuk melihat data terkait data atribut seperti berapa luas area, terus berapa jumlah penduduknya, dan lain-lain. Terus chart. Nah, menu chart di sini berfungsi untuk ketika kita ingin membuat grafik. Nah, ini fungsi dari chart ini. Terus layout berfungsi untuk menampilkan bagian akhir dari tampilan ArcView. Misalkan pada bagian view udah selesai, table udah selesai, chart sudah selesai. Nah, di layout ini nanti bakal ditampilkan akhir dari project tersebut, nanti dalam bentuk peta keseluruhan. Lalu script. Nah, menu script ini berfungsi untuk menambah perintah
atau program sederhana. Lalu kita ke bagian toolbar. Toolbar Save Project ini berfungsi untuk menyimpan project. Add-them berfungsi untuk menambahkan fitur ke tema baru. Saya kasih contoh. Di sini ada extension berbentuk set atau SHP. Saya coba kasih contoh citi pada USA. Nah, di sini udah ada citi.shp. Kalau ingin memunculkan, tinggal klik saja. Agar lebih jelas, coba kita maximize. Nah, setelah itu kita coba masuk ke open them table. Nah, ini berfungsi untuk melihat data atribut seperti berapa luas areanya, nama-nama wilayahnya, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita ingin menambahkan suatu field, kita masuk ke bagian edit, nah lalu add field. Nah, add field ini berfungsi menambah suatu atribut baru pada table. Lalu kita coba kasih contoh jumlah penduduk. Nah, type-nya number aja, lalu oke. Nah, lalu setelah itu kita yes. Nah, di sini sudah muncul field baru, yaitu jumlah penduduk. Kita ingin mengisinya, tinggal mengklik pada tombol edit ini. Setelah itu kita arahkan ke bagian sini, lalu kita isi sembarang. Terus setelah itu, kalau sudah, kita ke table, stop editing, nah save edit. Setelah itu, jika kita ingin menghapus field, kita tinggal ke table, lalu start editing. Nah, setelah itu kita masuk ke edit. Nah, langsung delete field. Nah, nanti muncul perintah seperti ini, tinggal diklik yes. Nah, lalu setelah itu fieldnya sudah terhapus. Setelah itu zoom to full extent berfungsi untuk memperbesar secara keseluruhan. Zoom to active them berfungsi untuk memperbesar views tertentu yang kita inginkan. Contohnya di sini saya citis yang ingin saya perbesar. Nah, maka akan tertuju langsung ke citis. Dan untuk mengembalikannya, klik zoom to full extent. Nah, setelah itu zoom to selected. Lalu kita coba cari wilayah Indiana. Sini ada Indiana, lalu oke. Nah, nanti langsung tertuju pada Indiana yang berwarna putih. Ini ya berarti. Setelah itu kita coba normalkan kembali. Nah, ini zoom in dan zoom out. Ini udah pasti tahu ya fungsinya apa. Nah, kalau zoom to previous extent itu memperbesar yang sebelumnya. Tadi kan di Indiana ya. Nah, berarti kalau klik ini maka balik lagi ke zoom yang sebelumnya. Memperbesar wilayah Indiana. Nah, ini kenapa nggak bisa diklik? Saya juga nggak tahu. Nah, ini clear the selected fitur untuk clear fungsi dari zoom to selected tidak lagi berfungsi. Nah, tuh. Setelah itu ada menu help untuk bantuan. Nah, ini terus yang bawah ada identify untuk melihat data yang ada di wilayah tertentu. Nah, contoh ini saya klik yang ada di Alaska untuk melihat berapa luas wilayah areanya,
terus ada nama wilayahnya apa, dan lain sebagainya. Terus setelah itu ada pointer. Nah, pointer ini untuk petunjuk ya, ini seperti yang ada di gerak-gerak ini, pointer. Lalu vertex edit, ini tidak berfungsi, kurang tahu kenapa. Select feature, ini berfungsi untuk memblok wilayah tertentu, lalu bakal merubah warna menjadi kuning ya. Nah, ini ada zoom in dan zoom out, ini fungsinya sama, cuman perbedaannya dari yang zoom in di sini yang di atas. Kalau zoom in ini lebih ke apa yang kita inginkan, maka itu akan memperbesar wilayah tertentu. Contohnya saya di Alaska ya, nah maka ini memperbesar di bagian Alaskanya. Nah, itu lalu klik zoom out akan mengecil. Nah, kalau ini berfungsi untuk mempergeser ya, menggeser. Coba kita balikin lagi, ada measure ini untuk membuat garis. Setelah itu ini nggak bisa berfungsi. Nah, label ini untuk penamaan suatu wilayah. Nah, contohnya klik label. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita klik wilayah tertentu. Nah, ini muncul ya Alaska. Nah, kalau misalnya kita ingin ganti, bisa. Nah, kita taruh di wilayah tertentu, diklik, nah ditarik, lalu ditahan dan dilepaskan. Nah, lalu muncullah seperti ini. Nah, setelah itu teks. Nah, kalau teks ini untuk menambahkan teks ya, contoh gitu, contoh. Oke, nah jadi ada penambahan teks. Lalu kalau ini berfungsi untuk penanda, misalnya di sini jadi ada pagar, terus kita ganti bulat atau oval ya. Nah, ini untuk penanda. Jika ingin menghapus, kita tinggal mengarahkan pointer ke arah sini, tinggal klik delete pada keyboard, delete lagi, dan seterusnya. Cara lain untuk memunculkan label secara otomatis, kita tinggal masuk ke theme, lalu ke auto label, lalu tinggal kita pilih state name. Oke. Nah, lalu muncul nama-nama wilayahnya secara otomatis. Kita masuk ke theme, lalu edit legend. Nah, kita pilih yang mau kita ganti legendnya, misalnya Alaska ya. Nah, ini mau diganti simbolnya seperti apa, bebas, tinggal dipilih. Nah, terus kalau ingin merubah warnanya doang, kita balikin ke semula, tinggal ke sini. Nah, lalu sini tinggal di apply. Nah, langsung dia berubah jadi warna biru. Oke, tadi kita sudah mengubah legend warnanya menjadi biru, dan ada satu cara lagi untuk mengubah legend dengan melalui tombol toolbar yang ada di atas ini, edit legend. Nah, ini tinggal kita pilih mana yang mau kita ubah. Arizona, kita ubah lagi contohnya warnanya. Jangan lupa kita apply. Nah, Arizona jadi warna itu. Oke, setelah kita selesai melakukan semua ini, kita ingin menampilkan pada tahap akhir, yaitu layout. Kita masuk ke bagian views, lalu klik layout. Lalu kita di sini untuk memilih bentuknya landscape atau portrait. Kalau saya di sini bentuk portrait aja, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih yang layout. Oke. Nah, ini tampilan akhirnya layout. Ada view 1,
dan semuanya sudah selesai pada saat akhir, maka kita jangan sampai lupa untuk menyimpan project. Dengan melakukan save project, kita simpan terserah mau di mana aja. Kalau saya simpannya di bagian drive, dia aja deh. Nah, taruh sembarang aja di sini, lalu oke aja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan tools pada ArcViewGIS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.